ketemu Jokowi. Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu. Jangan-jangan head Jokowi itu. Kayaknya banci itu. Kalau ada kamu di sini yang kemarin pilih dia, tanggung jawab dunia akhirat kamu. Tukang mebel kamu pilih jadi presiden, begitu jadinya tuh. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong, kurang ajar, tidak punya akhlak, tapi ada ancaman Habib maka gelut. Lonte hina Habib digagak polisi. Kacau tidak? Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap, bukan digagain. Polisi jawab, tapi ada ancaman Habib maka gelut. Tangkap. Betul? Ditangkap enggak? Digagain dia. Jangan-jangan minta jatah kali. Kan tolol. Takbir. Presiden goblok. Saya Pak, terus terang, di mana-mana saya ceramah. Saya sudah 8 kali pengen ditangkap sama polisi. Saya 8 kali pengen dipenjara. Gara-gara saya menyinggung pemerintah. Saya bilang Jokowi goblok. Saya bilang polisinya goblok. Saya pengen dipenjara. Kenapa saya bilang Jokowi goblok? Kamu lihat ulama ditangkap, betul? Umat Islam dibantai, dia diam saja, betul? Di sini, di Pontianak kebakaran hutan. Gak ada yang disiram di Jakarta. Betul? Bahkan dia mengesahkan MPR kita ini goblok semua. Makanya saya bilang Jokowi goblok, polisi goblok. Oh, Habib Ibrahim tangkap? Ya, kalau pengen tangkap saya, penjarakan saya. Demi Allah, satu langkah pun saya tidak akan mundur, saudara. Itu. Kera-kera berdasi. Kamu kera-kera pakai seragam, tempat kamu neraka jahanam. Allah angkat, Allah masukkan neraka jahanam. Jokowi masuk neraka. Dia, lah ini lagi Jokowi kerempeng satu ini. PKI yang bunuh tentara, yang bunuh ulama, mau dikasih kelonggaran hidup di sini, saudara-saudara. Nah, biasa goblok loh. Goblok. Muka lu itu merah. Kalau dadal kode-kode anjing lu. Udah. Biarin. Takbir. Presiden goblok. Kenapa saya tidak memilih Jokowi? Ya, presiden pendusta, presiden munafik, presiden pembohong, presiden yang sejahtera, kenyang di saat rakyatnya kelaparan. Jadi Indonesia punya para ulama, jangan sombong sama pangkat. Hei Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Hei Megawati, jangan sombong sama pangkat dan jabatanmu. Di atas kalian ada Allah. Jokowi, ya herat pites kayak gitu sama Allah. Yang mentang-mentang dari Jokowi, mentang peteng-teng ngambil marisnya doang, mau musuhin para ulama. Matamu itu picak. Matamu picak itu. Jancuk jaran kon itu. Jancuk! Terus kan tolol. Goblok. Hotel, ngentot di hotel.
Goblok. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalimat yang mulia. Seseorang mukmin orang muslim harus menjadikan dunia ini seperti kamar mandi, seperti WC-nya. Dia datang, selesaikan hajatnya, dia pergi. Dunia cuma begitu saja. Maksudnya, tidak usah terlalu berlebihan. Hajat diselesaikan, penting, kemudian sudah, gitu. Seperti itulah. Ya, jangan melampaui kapasitas kita. Tapi saya pribadi, saya selalu mencari zona aman. Kita mati, kita aman. Kenapa yang kita masuk ke zona yang tidak aman? Kan gitu. Ini meja kita begitu, ini aman, ini tidak aman. Masuk ke aman, teman-teman sekalian. Ibadah yang ada perintahnya, gitu kan. Jangan buka masalah dengan orang lain, jangan buka pintu utang, jangan gantung sesuatu. Udah jelas semua. Kalau saya tanamkan dalam diri saya prinsip adalah semuanya harus jelas. Udah. Halal halal, haram haram. Halal tinggal nikmati, halal tinggalkan. Nikmatin yang mampu saja yang ada. Sudah. Apakah ruh atau jasad yang akan melewati sirat? Ruh dan jasad, kita dibangkitkan ruh dan jasad, ya ikhwan. Ruh dan jasad dibangkitkan. Jasad dikembalikan lagi. Ya, kata Nabi SAW, semua bagian tubuh manusia akan sirna kecuali ajabudham, kecuali tulang ekor yang tersisa. Nanti Allah turunkan hujan, kemudian tumbuhlah manusia dari tulang ekor yang sangat kecil tersebut. Tumbuhlah, maka kemudian jadi ruhnya dan jasadnya kembali. Itulah yang akan merasakan di padang mahsyar, di hari kiamat, ya, sampai di surga atau di neraka. Para ulama bagi kehidupan, fase kehidupan. Kalau di dunia yang dominan adalah jasad, namun ruh terikut. Kalau jasad seorang sakit, terkadang ruhnya juga ikut sakit. Kalau di alam barzakh yang menjadi dominan adalah ruh, jasad terkadang ikut. Di alam akhirat, setelah kita dibangkitkan, maka ruh dan jasad sama-sama dominan. Jadi yang merasakan nikmatlah ruh dan jasad, yang merasakan siksaan juga ruh dan jasad. Yang melewati sirat juga ruh dan jasad. Sebagian orang kalau sudah cinta jamaah Allahu Akbar, melihat sandalnya fulan. Hati-hati gila nanti jamaah. Maka segera lampiaskan cinta antum dengan apa? Melamar dia. Ketika pintu tertutup, tutup pintu antum, alihkan kepada perempuan lain. Tapi memang berat. Ada orang yang mengatakan nakil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa. Silahkan kau pindah hatimu kemana saja. Tapi tetap akhirnya cinta itu buat kekasih yang pertama itu lebay, jemaah. Tapi yang terjadi, jemaah, terjadi seperti itu. Orang nggak bisa gitu ya. Tapi kalau dia sudah menikah atau tertutup pintu buat antum, sudah antum doakan. Karena cinta itu tidak harus memiliki. Salah satu sunnah Rasul adalah sampaikan walau hanya satu ayat. Di era teknologi seperti sekarang, banyak dari kita menyampaikan ayat Allah lewat status HP. Apakah sebaiknya cara dakwah seperti ini dihindari karena ditakutkan rawan riya? Bagaimana cara dakwah yang meminimalisasi mendatangkan riya dan tidak merusak amal? Ketika nulis status, kita hadirkan kesadaran bahwa ini karena Allah, bukan karena yang lain. Kita hadirkan kesadaran itu. Ya Allah, saya sebarkan ini hanya untuk mengharapkan pahala darimu. Status-status yang disebarkan dengan keikhlasan yang besar, maka akan berkah, akan banyak dimanfaatkan oleh manusia.